Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part kedua ya, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah NNRG. Nah, NNRG hari ini menguat 1,1%. Nah, ini bagus, dia sudah kembali ke atas lagi dan sudah mulai bergerak di atas MA 10-nya ya. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kalau lanjut paling nggak targetnya ke 372 dulu ya, kalau misalkan dia kuat naik lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun, nggak jadi naik, kalau nggak tembus 330 harusnya masih oke untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa sayangnya masih belum di atas MA 10-nya ya. Dia masih sebanding. Kita lihat aja apakah besok lanjut naik. Padahal tadi ini sudah sempat menguat sampai dengan ke level harga 354, tapi ditutup turun lagi. Menguat hanya 1,7% ya. Ditutup di harga 346. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya. Targetnya di 372. Tapi sebelum 372 targetnya adalah di sekitar 364 dulu nih. Kalau misalkan dia bisa close di atas 364 nih bagus. Jadi ini juga masih boleh diperhatikan untuk pergerakan Elsa di besok ataupun minggu depan. Selanjutnya adalah Siko. Nah, Siko hari ini juga terpantau naik ya, 4,9%. Apakah besok lanjut? Nah, kalau misalkan ternyata besok Siko lanjut, targetnya ke 208 dulu ya. Kalau misalkan sampai 208 mungkin boleh TP dulu. Nah, harapannya sih paling nggak dia bisa close di atas harga 197 nih. Nah, kalau sudah mulai bergerak di atas harga 197 sudah semakin menarik untuk tren jangka panjangnya. Untuk sekarang masih jangka pendek ya. Kalau misalnya ternyata dia naik lagi, paling nggak dia harus tembus 196 atau 197. Nah, targetnya ke 208 dulu ya, ke terus 208. Kalau misalkan tembus 208 hari itu juga, ya mudah-mudahan sih kalau bisa tembus bisa ke paling enggak bisa beberapa hari yang nggak mungkin satu hari, yaitu targetnya ke 276. Paling enggak ke 208 harus sudah bisa TP dulu. Saham selanjutnya adalah IMPC. IMPC hari ini justru koreksi ya, 1%. Nah, ini masih bertahan di atas 3.630. Ini bagus, mudah-mudahan 1-2 hari ya, mungkin dia akan settles dulu. Dia harus breakout lagi kalau mau lanjut ya IMPC-nya. Kalau dia mau lanjut naik, dia harus breakout 3.720 ini dulu ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia bisa tembus 3.720 dan juga bisa tembus target 3.770, ini akan sangat lebih bagus lagi ya. Next targetnya adalah di 3.940. Selanjutnya adalah Wins. Wins juga menguat nih hari ini 3,3% ya. Kalau nggak salah hari ini sempat sampai 6% kalau nggak salah. Nah, sayangnya dia nggak bisa bertahan di atas 372 ya. Tapi masih boleh dipantau besok kalau ternyata dia menguat lagi. Targetnya adalah di 420 ya. Kalau misalkan dia naik lagi walaupun naiknya terbatas, tapi kalau misalkan dia sudah bisa close di atas 372, ini akan semakin menarik ya. Targetnya di 420 dulu. Selanjutnya adalah AHAP. AHAP juga boleh dipantau pergerakannya besok ya. Kalau misalkan ternyata dia lanjut menguat lagi, targetnya 90 dan 92. Nah, kalau misalkan sampai 92 sebaiknya sih TP dulu aja ya. Kalau saran saya untuk jangka pendek aja tradingnya. Tapi kalau ternyata dia close-nya di atas 92, tunggu beberapa hari dulu sampai dia sideways ya, beberapa waktu. Lalu dia bisa breakout 97, baru ke next targetnya yaitu di harga 109. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan untuk AHAP pergerakannya di perdagangan besok ataupun minggu depan. Selanjutnya adalah Avia. Avia juga hari ini menguat 1,2% ya, sudah sempat ditembus nih akhirnya nih resisten 800-nya, tapi akhirnya dia close sama dengan resisten 800. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya. Kalau misalkan dia lanjut, paling nggak jalan dulu di atas harga 800, tapi seingat saya ini dia kayak mau bagi dividen ya. Oh, di sini juga ada tanggal dividen ya, tinggal dilihat aja kalau misalkan dividennya kira-kira kalau saham-saham yang mau bagi dividen biasanya naik atau turun ya. Kalau misalkan teman-teman sudah TP, mungkin lebih bagus buat jaga-jaga kalau misalkan dia turun ya pas waktu bagi dividen. Kita lihat aja pergerakan Avia ya. Ini kan dividennya sekitar di tanggal 29 November ya, berarti di minggu depan.
Jadi dipantau aja untuk pergerakannya. Selanjutnya Siloam atau Silo. Nah, Silo ini juga kita bahas terus ya, dan akhir ini menguat. Hari ini menguat 5,2%. Tembus resistance 1150. 1160 ya. Atau boxnya karena sudah bergeser karena kemarin di tanggal 21 ini naik. Dia tembus 1160 dan juga tembus 1175. Nah, ini bagus banget. Targetnya masih belum kena ya di 1220, jadi masih boleh diperhatikan. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Pegas. Nah, Pegas juga hari ini menguat 0,8% ya, masih bertahan di atas resisten atau support, di atas support 1885. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kalau misalkan nggak lanjut pun dia paling nggak sideways dulu beberapa waktu. Kalau misalkan dia 1-2 hari ya, kalau misalkan dia masih sideways, masih bisa untuk cicil-cicil beli ya, selama masih di atas 1885. Targetnya masih sama, masih di 1995. Selanjutnya adalah Raja. Raja hari ini kembali menguat lagi ya. Ini kemarin koreksi, ternyata hari ini masih lanjut ya, menembus high-nya juga kemarin, atau menembus previous high-nya di 1195, close di harga 1200. Ini bagus banget. Kita lihat apakah besok dia menuju targetnya ke 1230 atau enggak. Nah, ini kalau misalkan ternyata memang tembus 1230 ini nih, luar biasa ya. Berarti dia masih mau lanjut naik lagi. Jadi ini dipantau aja untuk Raja. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop ya. Selanjutnya adalah ICBP. Nah, akhirnya ICBP hari ini menguat 2,5% ya. Close persis di resisten 9.900. Ini diperhatikan kalau misalkan ternyata besok tembus ya. Kalau misalkan dia tembus 9.900 atau bergerak di atas 9.900, targetnya adalah di 10.600. Mudah-mudahan tercapai ya. Ini dipantau aja untuk ICBP. Begitu juga Emior. Emior hari ini menguat lagi 7%. Ini luar biasa juga ya. Persis close di resisten 2430-nya. Kita lihat kalau misalkan lanjut, next targetnya di 2520 dan 2570. Saham selanjutnya adalah Pani. Pani masih oke ya. Ini setelah naik dia sideways dulu. Nah, ini kita lihat aja. Apakah besok dia tembus 1270-nya? Kalau dia bisa tembus 1270, mudah-mudahan bisa ke 1575 ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga masih bisa hold ya. Mungkin yang masuk dari tanggal 2 kemarin masih bisa hold. Jadi mudah-mudahan dia kembali menguat lagi di perdagangan besok ataupun minggu depan. Kita pantau aja. Berikutnya adalah SRTG. Nah, akhirnya SRTG hari ini breakout 2670 nih. Nah, ini semakin menarik. Kita lihat apakah besok dia akan tembus 2720-nya juga ya. Kalau tembus 2720, next targetnya adalah di 2840. Selanjutnya adalah IMJS. Ya, IMJS setelah kemarin koreksi ya, dan hari ini kembali menguat 7%. Tembus resisten 332 dan close di harga 336 ya, persis di harga target. Nah, kita lihat apakah besok dia tembus langsung ya ke 336-nya. Next targetnya adalah di 346, 360 dan 380. Saham selanjutnya adalah Cevin. Nah, Cevin hari ini padahal sudah sempat lumayan naik ya, tapi sayangnya ditutup sama dengan harga opening di 364 dan dia close doji. Apakah besok merah? Kita lihat aja. Kalau misalkan ternyata merah, tapi kalau misalkan selama masih di atas support 346 harusnya masih aman ya. Tapi mudah-mudahan nggak sampai 346, paling nggak kita harapannya sampai dengan harga sekitar 358 lah ya. Kalau misalkan merahnya sampai 358 aja masih oke ya, masih bisa ambil posisi. Harapannya bisa tembus top box atau resisten 378 nih. Nah, kalau tembus 378, next targetnya adalah di 402
lalu di 434 dulu. Nah, ini dipantau aja, untuk pergerakannya Cevin ya. Selanjutnya adalah BPTR. BPTR hari ini menguat 16,2%. Ya, ini sudah saya pantau dari pagi, terus naik, bagus. Nah, kita lihat kalau misalkan besok lanjut, apakah dia tembus 272 menuju target berikutnya di 302. Selanjutnya adalah Dewa. Dewa hari ini mulai bagus ya, dan sudah close di atas MA10-nya. Mudah-mudahan besok bisa naik lagi. Paling nggak bisa close di atas 62 atau di atas 63, ini akan lebih bagus untuk Dewa kalau misalkan udah bergerak lagi di atas harga 62 atau 63. Nah, ini sudah lama ya dia bergerak naik turun dan kecenderungannya turun terus. Mudah-mudahan kalau sudah bergerak di atas 63 ini bisa kembali menguat lagi. Jadi dipantau aja untuk Dewa ya. Kira-kira apakah dia bisa lanjut bergerak di atas harga 63. Selanjutnya adalah Arko. Arko hari ini sudah sempat menyentuh top boxnya ya, atau resisten 675, tapi sayangnya nggak bisa ditembus. Dia sempat turun di bawah ke bawah ya, justru malah sempat ke 630, tapi akhirnya ditutup dengan harga opening sama dengan harga opening di 655. Masih oke, masih bisa hold. Kita lihat aja apakah dia besok lanjut lagi naik ke atas atau enggak. Selama masih di area di antara 635 dan 675 masih oke untuk spek buy. Nah, harapannya bisa tembus 675, targetnya di 775 dulu. Dan saham yang terakhir untuk video part kedua adalah PTPP. PTPP juga masih terpantau sideways, ini juga masih boleh diperhatikan. Jadi saya ingatin terus ya, kalau tiba-tiba PTPP breakout 935 dan juga bisa breakout 950, mudah-mudahan bisa ke 1015 ya. Ini sudah lama turun, lalu sekarang sudah dalam posisi sideways. Mudah-mudahan tinggal breakout naik ke atasnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part kedua. Masih ada video part ketiga, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Nanti sebentar lagi akan saya upload. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.